Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Boles Trader. Happy Valentine bagi yang merayakan Valentinan ya. Semoga di hari Valentine ini teman-teman ada yang dapat jodoh ataupun ada yang mendapatkan kasih sayang dari orang yang diidamkan. Baik, hari ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok ya, tanggal 15 Februari 2021. Bagi teman-teman yang belum punya apps HQ Saham IDX, bisa download dulu supaya nanti bisa mengikuti video saya ya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Boles Trader dan aktifkan loncengnya supaya tetap update dengan video-video terbaru dari Boles Trader. Ya, apps HQ Saham IDX ini bisa teman-teman download di Google Play Store ya, tinggal scan saja barcode yang ada di layar, lalu install aplikasinya. Setelah itu dibuka dan klik menu trading plan. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada beberapa saham yang masuk dalam list trading plan untuk besok pagi ya teman-teman. Nah, ada cukup banyak ternyata. Nah, kalau nanti teman-teman ingin memilih berdasarkan level risikonya, tinggal klik saja tombol high risk, low risk, dan medium risk. Untuk yang high risk ini merupakan saham yang volatilitas harganya tinggi. Ada kemungkinan harganya nanti besok pagi masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko turun juga tinggi. Nah, untuk yang low risk ini volatilitasnya rendah, masih ada kemungkinan harga naik tapi tidak tinggi, risiko turunnya pun di level rendah. Sedangkan medium ini tengah-tengah antara tinggi dan rendah, sedang-sedang saja ya teman-teman. Oke, ini ide dasar dari trading flash di apps HQ Saham IDX. Saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya, ini sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir. Jadi hari Kamis kemarin sebelum bursa berakhir jam 14.45 trading plan ini dirilis ya teman-teman. Kemudian nanti diupdate lagi setelah jam tutup bursa di 18.45. Nah, teman-teman bisa melakukan entry strategi atau pembelian pada rentang jam 14.46 sampai dengan 14.49 waktu Indonesia Barat sesaat setelah hasil screening dirilis, atau pada sesi pertama hari bursa berikutnya di jam 9 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk strategi exitnya, teman-teman bisa melakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga sudah menyentuh target harga yang ditentukan dalam trading plan, yaitu TP1 atau TP2. Nah, nanti ketika bull bear berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya adalah medium atau high, teman-teman bisa melakukan jual sebagian atau exit parsial pada target harga trading plan. Nanti sisanya teman-teman biarkan mengikuti kenaikan harga, dan ini kita sebut let profit run. Exit bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss untuk menghindari kerugian yang lebih dalam ya. Jadi ada beberapa kondisi exit di sini dilakukan di akhir penutupan sesi pertama ya, menjelang penutupan sesi pertama, atau kalau kena TP1 TP2-nya, dan yang terakhir kalau ternyata harganya turun sampai menyentuh stop loss-nya.
Nah, ini penting ya, teman-teman perhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list tadi akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident itu low, maka saham-saham dalam list ini memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini, trading tetap bisa dilakukan, akan tetapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sini ada tombol bull barometer. Ini menunjukkan seberapa kuat bullish bearish pada hari itu, ya, pada hari Kamis kemarin. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya kalau di bawah 55, mayoritas saham itu mengalami penurunan. Coba kita lihat, ternyata di hari Kamis kemarin ini di bawah 55. Nah, ini artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Saya akan tambahkan 4 parameter lagi untuk menyaring saham-saham yang masuk dalam trading plan list. Parameter yang digunakan adalah 12 technical indicator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ini saya contohkan saham WIM. Dari 4 tambahan parameter yang saya gunakan, ada satu yang tidak memenuhi syarat, yaitu pivot. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lihat berikut ini. Untuk 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa pilih klik menu stock analyzer. Ya, kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman. Ketikkan kode sahamnya, lalu klik tombol technical. Nanti akan muncul hasilnya, dan kita lihat di sini kesimpulannya indikasi strong buy ya, teman-teman. Jadi kalau tidak strong buy, saya tidak ambil, teman-teman. Nah, berikutnya lagi, teman-teman masuk ke menu miscellaneous. Lalu di sana ada beberapa submenu. Saya pilih 3 submenu, pixel, equivolume, dan pivot. Nah, untuk pixel, jangan lupa teman-teman ketikkan kode sahamnya dulu. Lalu klik tombol pixel, akan muncul diagram pixel seperti ini. Nah, kalau saya perjelas di sini chart untuk pixelnya. Di sini ada 3 faktor yang harus dipenuhi ya untuk trading with pixel. Yang pertama, yang di atas ini GPMMA itu harus di atas trigger, jadi garis biru di atas garis merahnya. Yang kedua adalah candle terakhir itu break out atau di atas garis biru ini. Garis biru ini menunjukkan rata-rata tertinggi ya, harga tertinggi bulan terakhir. Kemudian yang ketiga adalah ketiga pixel ini harus hijau. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari mengenai trading pixel, teman-teman bisa klik suggestion video di atas ini. Parameter ketiga yang saya gunakan adalah equivolume. Ya, teman-teman ketikkan kode sahamnya lalu klik tombol equivolume. Nah, di sini terlihat bahwa kotak terakhir adalah kotak biru ya. Hampir memenuhi kotaknya di atas 50%. Kalau di bawah 50% saya tidak ambil. Ini menggambarkan volatilitas harga dari tinggi ke rendah, dan ini menggambarkan kekuatan volumenya. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana equivolume chart ini diinterpretasikan, teman-teman bisa klik suggestion video di atas. Untuk parameter keempat yang terakhir, saya menggunakan analisa pivot untuk mengetahui apakah harganya ini sudah ketinggian atau belum. Nah, entry yang ideal adalah pada saat break R1 atau resistance 1.
Nah, kalau sudah mencapai R3, resistance 3, ini kita perlu hati-hati karena bisa saja terjadi harga saham ini akan berbalik turun. Tapi kalau tadi dilihat dari equivolumenya yang birunya cukup penuh dan kotaknya cukup besar, saya rasa ini masih ada kekuatan untuk naik kembali. Nah, berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Nah, berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter tambahan tadi. Nah, untuk watchlist 1, ini saya kelompokkan saham-saham yang keempat parameternya terpenuhi. Nah, kebetulan untuk besok tidak ada yang terpenuhi. Nah, umumnya saya melakukan trading jika ada saham-saham dalam watchlist 1. Ya. Kadang-kadang memang tidak trading itu merupakan strategi yang terbaik. Jadi kita tidak perlu memaksakan, woles aja, nggak perlu terburu-buru bahwa rezeki itu nggak kemana-mana ya teman-teman. Untuk watchlist 2, ini yang memenuhi sebagian 4 parameter. Ini ada 3 untuk kategori high risk. Nah, untuk kategori medium dan low risk bisa lihat nanti di deskripsi video. Nah, kalau misalnya saya berencana masuk pun ini biasanya uang belanjanya saya kurangi, jadi lebih kecil dari uang belanja yang biasa saya gunakan untuk membeli saham di daftar watchlist 1. Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya. Semoga sharing ini berguna buat teman-teman. Silakan lakukan analisa mandiri berdasarkan parameter yang teman-teman kuasai. Semoga besok teman-teman mendapatkan cuan dari trading saham. Terima kasih.